bisa membongkar low block ini, pertama Juventus harus bermain sabar, jangan terburu-buru. Sabar tuh dalam arti kata tetap menyerang, bukan sabar tetap bola ada di area pertahanan kita, bola tetap maju ke depan, tapi jangan sampai lepas. Terus aja sabar, mainkan bola itu terus, sirkulasi bola jalan terus, supaya apa? Supaya kita lihat celah yang tiba-tiba kita bisa buka, ya. Pergerakan pemain tanpa bola tetap harus Terus ada. Siapa yang perbedaan kualitas squadnya jauh, depth-nya juga jauh, level permainan juga jauh. Harusnya sih clean sheet itu bisa banget diraih. Bukan berarti otomatis, tapi bisa diraih. Kenapa sih kita kok nggak otomatis bisa clean sheet? Ya karena di Februari kata Mas J, kita di Amsyong. Halo teman Juventini. Nah, kali ini kita akan membahas nih preview ya Juventus versus Pisa, di mana ini sebenarnya kesempatan lah ya buat Juventus mengembalikan kepercayaan dirinya ya, seperti yang kita tahu kan kemarin-kemarin ya performa Juventus Februari kemarin ya kurang bagus lah, kurang memuaskan ya. Gimana Mas Jeki? Kurang memuaskan ya? kurang lah, kurang. Kalau bisa Kurang ya diulang, Mas diulang deh. Anton ya. Kalau bisa diulang, diulang aja ya. Oke, nah tentunya pada kesempatan kali ini aku Amel akan jadi host dan juga tentunya aku nggak sendirian nih karena aku sudah ditemani oleh dua narasumber kece kita yaitu ada Mas Jeki dan juga Mas Anton. Mas Jeki boleh disapa-sapa dulu nih teman-teman Juventus kita. Nah sebelumnya Mas Jeki hari ini puasa gimana? Lancar Mas Jeki ya? Lancar lah, yang nggak lancar Juventus. Nggak lancar Juventus ya. Berat. Buka pakai apa Mas Jeki tadi buka? Waduh, buka 3 kambing guling, 4 domba. Waduh, waduh banyak Waduh, banget puasa itu ya. setahun Mas Jeki, puasa setahun itu Udah kayak mah. beruang ya? Enggak lah, ya standar aja lah, gorengan, kolak, gitu-gitu lah. Oh, Amel puasa nggak? gorengan. Aku aku nggak puasa, Oh soalnya aku iya. Katolik. Oke, boleh deh Mas Jeki, boleh disapa-sapa dulu deh Oke, teman-teman teman-teman kita. Soal Juventus ini jangan pernah bosan-bosan menonton kita karena kita hadir terus setiap hari di depan handphone kalian dan hand TV kalian. Oke, terima kasih Mas Jeki. Boleh sekarang Mas Anton nih. Kalau Mas Anton puasa nggak Mas? Kok mukanya cerah banget nih Mas Anton nih. Kayaknya habis Wah, seneng nih. kita lagi happy, puasa aja kagak menang World Targil hari ini gua. Gua Menang war takjil ya. Waduh, pantesan tajilnya nggak habis mulu nih. Oh ya, kita menyeludup ya Mas Anton ya. Puasa enggak tapi war takjil. Kalau teman-teman Sodia Juventus ini, gua Anton yang barusan menang World Targil. Semoga Juventus menang juga lawan Pisa kali ini. Oke, terima Nih. kasih Mas Anton. Amin, amin. Nah, buat teman-teman nih yang nonton gitu ya, siapa tahu kalian pengen nih jadi salah satu narasumber gitu ya, seperti Mas Jeki dan juga Mas Anton, bisa banget ya Kak. Kita sekarang udah ada membership ya, di mana kalian bisa berkesempatan untuk menjadi salah satu narasumber dan juga nanti bakalan tergabung dalam grup WA ya, yang pastinya rame ya, 24 jam nonstop ya. Jam pas sahur gitu sepi nggak ada temen boleh langsung chat aja di grup ya Mas Jeki Mas Anton ya. Oke, nah kali ini kita akan langsung aja ya kita akan membahas nih tentang Juventus yang akan menghadapi Pisa ya, sebuah pertandingan yang kalau mungkin kita lihat di atas kertas gitu ya terlihat lebih ringan gitu ya. Tetapi secara psikologis gitu ya mungkin justru memiliki makna yang cukup penting nih. Karena kita lihat di dalam beberapa pekan terakhir itu kan performa Juventus nih memang ya sempat terlihat tidak stabil gitu ya sepanjang Februari, di mana permainannya itu terlihat nih tidak konsisten, terus juga ada kesalahan dari individu, juga permainannya yang kurang rapi gitu ya, dan hasil pertandingannya pun tidak mencerminkan kualitas squad yang dimiliki ya, sayang sekali. Nah, karena itu laga melawan Pisa ini kan bisa menjadi momentum penting gitu ya untuk meraih 3 poin. Bukan hanya meraih 3 poin ini, tapi kita juga memulihkan kembali lah ritme permainan dan juga kepercayaan diri tim. Nah, kita nih menurut pandangan Mas Jeki ya, Mas Jeki sendiri seberapa yakin sih Juventus nih mampu menggunakan pertandingan melawan Pisa ini sebagai momentum nih untuk benar-benar gitu, mengembalikan performa yang periode sebelumnya yang tidak stabil lah ya di bulan Februari.
Apakah kita bisa berharap nih untuk melihat Juventus bermain lebih rapi gitu, terus juga minim kesalahan tentunya dan juga kembali mendapatkan skor yang besar tentunya dalam laga ini. Gimana Mas Jeki? Silakan Mas. Ya, kalau ngomongin berharap, tentu pasti berharap ya. Jadi istilahnya bulan Februari kemarin tuh kacau banget ya. Kalau kita dagang omset Februari itu apa? Amsyong ya, Ton. Amsyong, bener Amsyong pas tuh Amsyong. Amsyong tuh. Tapi kan untungnya ini sebuah olahraga ya, bukan sebuah sistem yang terlalu apa namanya, ritme yang berulang-ulang, bukan. Tapi ini artinya bisa jadi Januari bagus, Februari enggak, Maret jadi nanti bisa bagus lagi. Jadi kalau dagang ya gue berharap di Maret ini sesuatu yang sangat berbeda dari Juventus karena kita banyak dapat mengambil pelajaran, anjay. Pelajaran yang sangat berarti. Kita kehilangan semua piala di bulan Februari, jadi ya otomatis eh, kita mau nggak mau di bulan Maret ini kita mau apa namanya, bounce back lagi. Jadi bulan Maret ini harapannya nggak mungkin sama dengan Februari. Seberapa yakin gue? Ya sebagai fans gue sangat yakin untuk bisa mengembalikan momentum ini karena Pisa kan lagi ada di level paling bawah ya, di Hmm. peringkat 19 ya, poinnya sama 19. dengan Verona. Jadi gue yakin 80% kita bisa menang game ini. Gak ada alasan apapun yang menyebabkan Juve tidak bisa menang ya. Jadi ini ini sebuah momentum. Untung awal bulannya pisah dulu gitu. Nggak langsung Hmm. yang tim menengah atau tim berat. Jadi ini pas lah jadwalnya. Yang kedua juga Juventus menuju ke lawan Pisa ini libur udah seminggu kan. Jadi mau alasan apa Betul. lagi kan? Jadi udah perbaikan mentalnya ada, perbaikan fisiknya juga ada. Jadi udah cukup. Dan apakah gue berharap Juventus bisa bermain lebih rapi? Oh iya dong. Karena kan bermain di home kadang-kadang kita bisa bermain lebih, ya kayak lawan Galatasaray lah. Siapa sih yang nyangka kita bisa Yoi. bisa mau menyentuh 3-0 ya, 3-0 dengan 10 orang kan gak ada yang nyangka ya. Jadi wajar kalau gue berharap gue bisa Juventus di home ini bisa bermain lebih rapi, minim kesalahan, dan ya kita menjadi normal lagi lah di bulan Maret. Normal. Nggak normal itu Sekarang kemarin abnormal dibilang. berarti ya. Menjadi normal lagi lah. Nggak usah yang Oke, hebat, menjadi normal aja lagi dulu. normal aja ya. Hmm. Oke, makasih Mas Jeki. Tentunya kita berharap yang terbaik lah ya. Yang Februari, yang berlalu udahlah biarlah berlalu gitu ya. Jadi pelajaran tadi Mas Jeki bilang. Mau nggak mau ya. Dan juga semoga pastinya kita bakal main lebih rapi dan juga menjadi normal lah. Kalau buat Mas Anton ya, kalau tadi kan kita bilang soal hasil gitu ya. Selain hasil gitu kan aspek pertahanan juga menjadi perhatian nih dalam beberapa pertandingan terakhir. Nah, menurut Mas Anton sendiri nih, apakah Juventus itu memiliki peluang besar gitu untuk mencatat clean sheet nih di laga ini? Atau justru masalah konsistensi di lini belakang masih menjadi eh, sesuatu yang perlu dibuktikan terlebih dahulu nih? Gimana nih Mas Anton? Kalau clean sheet, kalau lihat kondisi permainan Juventus beberapa pekan terakhir ini, kita sih buat clean sheet harusnya yakin ya. Kayak tadi Mas Jeki bilang, udah belajar, belajar naik kelas dong. Jangan cuman kebobolan banyak terus. Perbedaan kualitas squad-nya jauh, depth-nya juga jauh, level permainan juga jauh. Harusnya sih clean sheet itu bisa banget diraih. Bukan berarti otomatis, tapi bisa Hmm. diraih. Kenapa sih kita kok nggak otomatis bisa clean sheet? Ya karena di Februari kata Mas J, kita di Amsyong. Kita kebobolan 13 gol, minus nih. Parah nih, Amsyong nih. Kabar baiknya, Pisa juga nggak tajem. Dia tuh tim dengan kedua paling rendah produktivitas ya. Dia baru nyetak 20 gol kalau nggak salah. Yang nomor satu paling rendah Lecce. Jadi udah meskipun Juventus punya tuh sisanya nggak tajam. Jadi saya rasa clean sheet bisa. Cuman Juventus mesti fokus. Itu aja. Karena Juventus sering banget kehilangan momentum kalau lawan-lawan tim remah. Lawan Hmm. 1-1, lawan Lecce di kandang 1-1. Bukan ngeremehin sih. Eh, Salah individu lah, salah ngoper, salah passing, Cambiaso kadang kayak kemarin ngopering crossingnya ke tengah kayak gitu, yang katanya anak TK nggak boleh, kesalahan individu yang membuat kita bisa kebobolan. Yang kedua, wasit, nggak ada lagi tuh, jangan sampai lagi tuh kalau
kartu kartu merah ajaib, kartu kuning yang kedua yang nggak masuk akal tuh. Kalau hal-hal itu nggak ada, kita fokus, kemudian kesalahan individunya nggak ada, lalu wasitnya adil aja, adil aja. Gua rasa clean sheet itu eh, pasti ya, pasti clean sheet ya harusnya ya. Jamnya main di Grey. Ah, nggak apa. Digre udah ditem sama kayak Openda. Jadi udah kembali performanya gua rasa dia. Oke, terima kasih Mas Anton. Pastinya kita, kalau dari harapan kita pastinya harus clean sheet ya. Bisa lah ya. Itu tadi ya, kesalahan individu dikurangi deh kalau bisa jangan sampai. Terus juga Juventus juga harus fokus sih. Tujuannya juga harus menang gitu ya. Fokus buat satu tujuan dan juga semoga itu ya wasitnya ya tidak melemparkan kartu-kartu yang ajaib ya. Oke, kalau kita lihat nih ya, Mas, menghadapi tim seperti Pisa ini kan kalau tadi ya udah dibilang dia berada di papan bawah klasmen ya. Nah, Juventus kan hampir pasti akan menghadapi skenario permainan yang sangat berbeda nih dibanding melawan tim papan atas lah ya. Nah, tim seperti Pisa ini kan biasanya datang untuk bermain terbuka gitu. Nah, pendekatan yang paling mungkin mereka lakukan itu kan adalah bertahan dengan blok rendah nih atau low block ya, menumpuk pemain di area sendiri dan juga mencoba memanfaatkan transisi cepat nih ketika Juventus kehilangan bola. Nah, tapi justru kan strategi low block ini kan sering menjadi tantangan tersendiri gitu ya bagi Juventus ya. Bukan karena kualitas pemain yang lebih rendah nih, tetapi karena ruang yang tersedia itu kan menjadi sangat sempit ya. Ketika lawan gitu menutup ruang di sekitar kotak penalti, terus menjaga jarak antar ini pemain secara disiplin, Juventus ini kan dipaksa tadi bermain lebih sabar, lebih kreatif, dan juga lebih presisi nih dalam mengalirkan bola gitu. Nah, menurut Mas Jeki nih, jika bisa benar-benar bermain gitu dengan pendekatan low block ya, apa pendekatan yang paling efektif gitu yang harus dilakukan Juventus nih untuk membongkar gitu pertahanan low block ini nih? Apakah dengan mempercepat sirkulasi bola atau memanfaatkan lebar lapangan atau justru mengandalkan tadi kreativitas individu pemain di area sempit? Nah, gimana nih Mas Jeki? Ya, tim kayak Pisa pasti akan low block lah. Dia itu realistisnya buat dia nggak mungkin bermain berani memegang bola karena itu Hmm. beresiko buat dia. Nanti dia kehilangan bola, itu lebih gampang diserang oleh pemain Juventus. Jadi mereka pasti akan low block. Untuk Hmm. bisa membongkar low block ini, pertama Juventus harus bermain sabar, jangan terburu-buru. Sabar itu dalam arti kata tetap menyerang, bukan sabar tetap bola ada di area pertahanan kita, bola tetap maju ke depan, tapi jangan sampai lepas. Terus aja sabar, mainkan bola itu terus, sirkulasi bola jalan terus, supaya apa? Supaya kita lihat celah yang tiba-tiba kita bisa buka. Ya, pergerakan pemain tanpa bola tetap harus ada. Siapa yang in, siapa yang out. Ya, Thuram in, kadang-kadang Weston McKennie in ke dalam kotak penalti, terus Cambiaso bisa in. Jadi pergerakan tanpa bola itu menjadi penting pada saat kita membongkar low block. Yang pertama sabar, sirkulasi bola harus jalan terus, jangan sampai keambil sama main pisah. Kedua, pergerakan tanpa bola, siapa yang bisa masuk ke dalam kotak penalti, siapa yang memancing keluar, siapa yang dalam masuk kotak penalti, in outnya harus jelas. Ketiga, shoot perbanyak betul. Game of number itu gue percaya. 28 shoot harus bisa dapat satu gol. Kalau perlu 50 shoot di pertandingan ini. Kalau perlu. Mau kata 2-0 kek, 3-0, shootnya kebanyakan nggak apa-apa. Yang penting apa? Shoot itu adalah hasil akhir dari sebuah serangan. Walaupun hasil akhir yang benar dari sebuah serangan adalah gol. Tapi kita bicara gol, itu bicara hasil akhir yang permanen lah ya. Tapi kan hasil akhir yang benar-benar biasanya bisa dilakukan dari sebuah tim adalah shoot. Jadi sebelum jadi gol, ya harus bentuk shoot dulu. Bagaimana bisa menjadi gol tanpa shoot? Ya hanya bunuh diri kan? Jadi shootnya Betul. harus kejam. Pertama sabar. Kedua pergerakan tanpa bola. Ketiga shootnya diperbanyak. Mau dari kotak penalti, kalau bisa dalam kotak penalti, mau itu crossing. Istilahnya babak satu Juventus harus kejam. Kalau bisa pusing sendiri pisahnya. Dan kalau Mm-mm. bisa babak satu udah 2-0 gitu loh. Wah, wah. Kalau misalkan babak satu belum dapat gol, nah itu menjadi masalah. Tapi gue meyakini bahwa babak satu kita bisa dapat gol. Ya setidaknya 1-0 lah itu. Dan itu menurut gua untuk bongkar loblok. Gua nggak expect Pisa akan bermain lebih terbuka, berani megang bola lebih sering. Gua nggak expect seperti itu. Cuman
biar bagaimanapun supaya kita tidak lengah, jangan sampai counter attack mereka juga menjadi kesalahan kita sendiri ya. Jadi, kalaupun Juventus kalah, gue meyakini itu bukan karena pisah, karena kita bikin kesalahan pasti. Entah itu kita blunder, entah itu misalkan di Grid tangannya memendek, iya pasti akan ada kesalahan-kesalahan apapun yang diciptakan sama Juventus bila Juventus kalah di pertandingan ini. Tapi sekali lagi gue tidak pernah berharap di pertandingan ini kita kalah. Gue berharap pertandingan ini kita menang. Berapapun kemenangannya, yang penting menang dulu. Karena ini momen yang bagus betul untuk memulai bulan Maret gitu loh. Gitu sih Hmm. paling. Oke, terima kasih Mas Jeki. Tadi ya sabar, sirkulasi bola juga, terus juga apa namanya shoot ya. Jadi kalau misalnya memang udah deket dan sekiranya bisa itu langsung aja tendang aja ke gawang, tendang ya. Mau Tendang aja masuk atau orangnya, enggak, tendang orangnya. mau masuk atau enggak yang penting tendang aja, tendang. Dan tadi ya, kalau misalnya sampai semoga aja sih nggak sampai ya babak pertama itu nggak ada gol tuh jangan sampai lah ya. Soalnya itu pastinya nanti ngaruh gitu ya. Kalau bisa kan kita langsung babak pertama udah golin biar biar para pemain juga semangat, tapi jangan sampai malah semangat jadi kendor nanti. Oke, kalau Mas Anton ya tadi kan kalau misalnya Mas Jeki kan ngomongin tentang kreativitas individu, kreativitas individu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, apakah ada situasi bola mati atau seperti tendangan bebas atau sepak pojok itu juga bisa menjadi salah satu cara paling realistis nih bagi Juventus untuk memecah kebuntuan melawan tim yang bertahan sangat dalam ya. Pertahanannya low block nih. Gimana nih Mas Anton? Sejatinya sih iya ya. Kalau emang udah istilahnya low block, parkir bus, atau kita bicara parkir tronton ya, itu bola mati membantu banget. Masalahnya di Juve itu lagi nggak jalan. Situasi bola mati di Juve tuh kurang menguntungkan buat kita. Ah, itu kan Meskipun kemarin bola kita, mati si Gati gimana? iya, tapi setelah berapa kali crossing bro, konversi antara banyaknya crossing sehingga terjadi gol itu yang jadi masalah. Makanya poin gue adalah harus banyak banget crossing yang dilakukan supaya pemain kita mendapatkan peluang untuk mengkonversi jadi gol. Persis seperti yang tadi bilang, shoot aja dulu. Karena kalau sebaiknya mungkin tim lain 5 kali shoot 1 gol, kita mungkin butuh 10 sama. Crossing aja dulu. Yang penting banyak. Tapi konversinya kecil. Itu yang gue bilang tadi, bola matinya kurang menguntungkan buat sekarang buat Juventus. Sama juga menurut gue free kick sekali 3 uang kembali sudah ada perbaikan. Kemarin Koopmeiners free kick udah hampir gol tuh. Cuman Yang lawan apa sih? kemarin tuh Roma. lawan Apa terakhir Galatasaray? enggak pas lawan Roma Koopmeiners free kick. Roma. Iya kan? Itu kan ketepis kan, tapi udah bagus banget, melengkungnya udah bagus banget waktu itu. Eh Sebenarnya gue kangen sih. Juve itu nggak sama kayak kiper. Kita tuh nggak pernah kehilangan orang-orang jago free kick. Nah, Pirlo lah, Del Piero lah, Pjanic lah, Ronaldo lah, masih banyak lagi Dybala tuh. juga bisa Dybala. Nah, Dybala lah. Sekarang siapa? Koopmeiners kita harapin. Iya nggak ada ya. Kalau Harusnya kalau harusnya Yildiz belajar Ton. Nah, harusnya Yildiz belajar. Kalau nggak kop, Dusan yang ngambil biasanya. Ya Ya, kan? itu juga Dusan nggak jarang buru-buru. gol. Iya, ya. Kayak gue bilang kembali. Masalahnya konversi golnya rendah. Gue bilang kalau bola mati sebenarnya bisa dipakai, cuman konversinya rendah. Tapi ada satu cara yang bukan bola mati, yang konversi gol kita bagus. Corner. Menurut gua second second ball. McKennie itu sering nyolong tuh beberapa kali itu. Kop Manners juga positioningnya terakhir pas main midfielder lumayan bagus tuh. Beberapa kali dia ada di situ. Di tiang jauh tuh ada tuh. Jadi kalau dia berharap ke tepi, mentalnya kemana, dia bisa ngambil tuh. Dan menurut gua posisi second ball ini bisa didapatkan dengan tadi lu bilang shoot dari keluar kotak penalti, shoot dulu aja. Mau nanti bolanya ke tepis atau ke blok sama lawan, ya siapa tahu second ballnya kita masih bisa jadiin peluang buat gol. Tapi kalau bola matinya konversinya rate-nya terlalu rendah sih. Itu PR besar buat Juventus. Terakhir nyetak gol itu dari sundulan Bremer ya kalau nggak salah cuman ya. Yang sundulan bagus itu ya terakhir ya. Iya. Di Ah, Kalulu ah. ada Kalulu bagus. Nah, kalau lu juga ya betul 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 ada. Ya ada perbaikan sih sebenarnya, tapi bukan our main uh,
senjata lah artinya gitu. Jadi second ball-nya bisa dimanfaatkan lebih baik. Oke, terima kasih Mas Anton. Jadi kalau misalnya dari bola mati kita kurang apa belum bisa buat dibilang yang posisi golin yang besar gitu ya. Kurang Jadi efektif. kalau Mas Anton bilang second ball ya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih kalau melawan Pisa itu kan secara placement mereka ini berada di papan bawah. Nah, di mana Juventus ini sebenarnya memiliki peluang dong untuk mengontrol pertandingan ya. Namun justru lah di situ muncul dilema bagi pelatih ya. Di satu sisi kan pertandingan ini kayak gitu kan bisa menjadi kesempatan nih untuk melakukan rotasi pemain gitu dan memberi ruang bagi pemain yang sedang dalam performa bagus dari bangku cadangan. Nah, dalam beberapa laga terakhir kan ada nama-nama seperti Boga maupun Gatti itu kan menunjukkan dampak yang cukup signifikan nih ketika dia masuk sebagai pemain pengganti. Nah, di sisi lain kan Juventus itu juga sedang berada dalam fase di mana mereka membutuhkan stabilitas permainan nih setelah beberapa hasil yang kurang konsisten ya. Artinya kalau misalnya terlalu banyak nantinya perubahan dalam strategi eleven juga bisa aja beresiko mengganggu ritme tim nih yang sedang dicoba kembali untuk menemukan bentuk terbaiknya. Nah, kalau menurut Mas Jeki nih, melihat kualitas lawan gitu yang secara klasmen memang berada di papan bawah, apakah sebaiknya gitu pertandingan melawan Pisa nanti itu dimanfaatkan Juventus nih untuk melakukan rotasi pemain gitu atau tetap winning tim aja lah gitu, yang aman-aman aja gitu. Gimana Mas? Ya, kalau gue berpandangan begini ya, setelah Februari kita hancur-hancuran, kita nggak ada winning team. Apa yang dibikin winningnya? Tim apa? Udah starting sana sini nggak ada yang diwinningin. Jadi emang nggak ada winning team sebenarnya. Winning team, bahasanya winning team, tim yang bisa menyebabkan kemenangan. Lah Februari nggak bisa bikin menang apa-apa. Jadi prinsipnya winning team itu tim yang sudah matang, tim yang sudah baku. Nah, sekarang Juventus ada nggak tim yang bisa bikin baku? Ternyata belum sampai ke titik itu. Winning team misalkan 11 pemain, yang bikin winning team paling Locatelli, paling Yildiz, Yes, paling yes, yes. Thuram, paling Bremer. Betul, Sisanya kan betul. nggak bikin winning. Kayak Digri nggak bikin winning tuh. Kelly nggak bikin winning kemarin tuh pas Openda, lawan Openda. Galatasaray. Iya, Openda nggak bikin winning. Jadi yang namanya bikin winning, semua berpartisipasi menyebabkan kemenangan dan tidak menyebabkan kekalahan. Itu makna dari winning team. Jadi winning team itu bukan itu mulu mau kalah memenang, mau kalah memenang. Gimana sih? Ya, Gitu loh. Jadi kalau setuju. memang tidak menghasilkan kemenangan sampai beberapa pertandingan, ya memang harus dicari lagi formulanya sampai ketemu mana yang benar-benar bisa bikin winning team. Jadi maknanya seperti itu winning team buat gua. Kalau sebelum terlihat Februari, winning teamnya bener tuh ada tuh. Ya, Ya, menang-menang terus. Pas di Februari, ternyata ini belum sampai di titik level mapan. ya. Gitu. Nah, bagaimana supaya menghadapi Pisa ini? Boga mencuri perhatian. Gua rasa nggak masalah. Boga ditaruh, terus Openda dan David malah mengaburkan perhatian. Ya, dia mengaburkan perhatian kita semua. Jadi, ya gue pikir naruh Yildiz aja di false nine. Chico sama Chico sama Zegrova, tentu Zegrova punya skill, tapi belum melahirkan angka. Chico walaupun seperti itu sudah melahirkan angka. Mau nggak mau ya Chico harus main. Jadi ya buat gua bukan berarti rombak total. Mungkin Boga boleh dicoba untuk menciptakan kondisi the winning team. Karena dengan masuk cuma seencrit-seencrit kan gitu kan ya. Boga masuknya cuma berapa menit, 5 menit. Cuman ada angkanya gitu menyebabkan assist dan menyebabkan gol. Nah, kan boleh dicoba. Kalau ternyata Boganya memang toh lawannya juga pisah kan. Ini kan bukan lawan Real Madrid. Jadi apa yang perlu harus dikhawatirkan? Kecuali ini lawannya Bayern Munchen. Oke lah, kita beda cerita. Ini juga lawan pisah. Jadi buat gua winning team maknanya bahwa satu tim itu udah solid. Nah, satu tim ini kan nggak solid. Belum solid lah. Belum semapan itu. Gitu loh. Jadi nggak ada masalah tambal sulam untuk sampai ada yang terbaik gitu loh. Nah, kalau misalkan dipaksakan terus dengan hasil yang tidak berubah, ya yang salah Spalletti, ya kan? Ya, Ngapain setuju. memaksakan sesuatu yang tidak ada hasilnya kan gitu? Ya, Gitu loh. Di sinilah kepintaran Spalletti melihat mana yang sudah tidak bisa lagi di- dipaksakan, mana yang masih bisa dipaksakan. Gua rasa Boga salah satu yang mungkin bisa dipaksakan di pertandingan ini di awal starter.
Ya gue penasaran aja sih, apakah awal starter memberikan kontribusi yang luar biasa buat Boga ataukah tidak? Kalau ternyata tidak, sudah berarti emang mentalnya super sub. Akhirnya kan kita jadi tahu. Wah, Pertandingan ini nggak terlalu beresiko untuk mencoba untuk rotasi, karena dengan kapasitas bisa yang harusnya Juventus bisa handle sih. Kira-kira gitu lah, men. oke, terima kasih Mas Jeki. Jadi kalau menurut Mas Jeki ya winning team mah belum kebentuk ya, Juventus ini belum Ya ya. kan winning Jadi team aja kan bahasanya tim pemenang. Lah, ya kontradiksi dong sama Februari. Menangnya cuma satu, nangis menangnya cuma cuma satu sekali. Tim pemenang sisanya tapi isinya kalah terus. Gimana sih? Kan berat. kontradiksi. Tim pemenang ya lu benar-benar menghasilkan kemenangan dong tim itu. Tapi Hmm, hasilnya malah kalah. berarti yang kemarin cuman paling ada beberapa pemain yang memang udah pastinya dimainkan gitu ya, dan juga Boga boleh lah gitu dimasukin ya ke dia menjadi starter gitu, jangan apa pengganti terus kita coba. Nah, kalau misalnya Mas Anton nih kan berarti kan dalam beberapa pertandingan terakhir gitu ya, tadi juga udah disebutin itu sama Mas Jeki, kalau misalnya Boga ini kan menunjukkan dampak yang cukup besar ya ketika masuk dari bangku cadangan. Nah, menurut Mas Anton sendiri nih, apakah sudah waktunya ya diberikan kesempatan nih sejak awal pertandingan tadi ya, atau justru perannya sebagai impact player dari bangku cadangan lebih efektif nih untuk mengubah dinamika permainan? Nah, sekarang kalau dari Mas Anton gimana? Silakan, Mas. Oke. Ya, Juve itu Februari tim yang tidak konsisten. Kemarin dia ngomongin kayak gitu ya. Jadi jelas harus ada Hmm. perubahan. Tapi gua agak berbeda pendapatnya. Kalau dari gua memberikan itu atau kesempatan itu malah kepada Edon. Meskipun Hmm. Iko kemarin nyetak gol bagus. Karena gua yakin, lebih feeling yakin bahwa Edon bisa memberikan dampak dibanding Chico di sisi yang berbeda. Sedangkan kalau Boga sendiri kan posisinya sebenarnya sama kayak Yildiz. Membuat Yildiz menjadi false nine tadi kan kata Bang Jeki kan. Tapi eh, kalau Dusan main, Kan kalau belum Dusan main kan, nanti lawan Udinese mainnya. oh iya, tapi udah mulai latihan dia katanya. Iya. Ya nggak tahu sih kalau Belum ya, masuk belum main. babak kedua. Oke. Nah, berarti kalau gitu gue tetap memberikan kesempatan bahwa Boga itu dengan skill set seperti dia itu lebih bisa membawa perbedaan di babak kedua sih menurut gue. Ketika tim udah capek low block udah 5 menit ke 50 atau 60 gitu, timnya udah capek bertahan, Boga masuk dengan skill set seperti dia bisa memberikan dampak yang lebih luar biasa menurut gue seperti itu. Eh, untuk tim low block, Yildiz false nine, hmm, menurut gue masih belum sih. Mendingan kita coba di Eden Jegrova. Gue lebih pilih Eden Jegrova untuk mulai coba menunjukkan, dan siapa tahu dia kondisi fisik oke, dia bisa menebus kesalahan dia di gala. Eh, Beberapa kali gue lihat Edon tuh visinya oke gitu loh. Ya, ya. Kalau untuk belakang, Gatti tadi disebut-sebut tuh. Gatti itu meskipun grintanya udah terbukti ya, grintanya gede banget Vino Alavine, tapi segitu aja lo Gatti lo. Kemampuan yang lainnya itu nggak nggak mendukung dia untuk menjadi pemain inti gitu. Bahkan untuk menggeser Kelly aja, Gatti masih belum sih menurut gua. Oh, jadi Jadi lu masih lebih ngeliat Kelly dibanding Gatti ya? iya lo. Eh, Gimana Gatti itu terakhir dimasukin pas lawan Roma jadi striker coy, bukan jadi back gitu. Jadi kalau untuk sebagai back, dia lambat, sering telat nyutup bola, pergerakannya kurang bagus, menang gerinta aja. Ah, Jadi Gatti nggak juga, Gatti gue nggak kasih kesempatan, gue kasih kesempatan malah Edon sebenarnya. Dari gue gitu Amel. Oke, terima kasih Mas Anton. Berarti tadi ada sedikit perbedaan ya. Kalau misalnya Mas Jeki maunya si Boga ini kita Boga. masukin Boleh Asal juga. Boga, di awal boleh. gitu. Kalau menurut Mas Anton itu malah dia apa pertandingan kedua gitu ya. Dia sengaja yang pemain lain udah mulai lemes gitu ya, mungkin udah capek. Nah, dia membawa gebrakan. Nah, gimana nih kalau teman-teman suara Juventus ini setujunya Boga di awal dari awal atau memang kayak sebelum-sebelumnya nih pemain pengganti aja? Boleh sambil di kolom komentar ya kita berdiskusi. Nah, itu tadi teman-teman Juventus ini ya pembahasan kita tentang preview ya Juventus versus Pisa, dan tentunya kita berharap yang terbaik ya. Eh,
boleh deh coba tebak skor deh. Mas Jeki dan Mas Anton. Menurut Mas Jeki dan Mas Anton berapa nih? Prediksi skor lah. Ya gua kalau di Boleh game Mas main Jeki ada dulu deh. kebobolan sih, gue percayalah 3-1 paling. Kalau di game main ya. Oke, 3-1 ya. Kalau Eh, di Green main. Kalau Mas Anton berharapnya berapa nih besok? di Grey main lagi feeling gua bang. Di Grey main feeling gua. Iya menang. Eh, main-main. Gua bilang sih kita nggak bantai sih. 4-1 biar kita makin pede Jadi nggak clean dan sheet dong. ya kan di Grey main. Gimana dong bang? Lu gimana Tangannya kan tadi River jawaban Plate lu ya. bilang clean sheet. Oh iya ya benar ya. Jangan-jangan. Kalau gitu jangan-jangan benar-benar. Gua ralat. 4-0. Wis. Oke, 4-0. 3-1 dari 4-0. Mas Jeki, 4-0 dari Mas Anton ya. Teman-teman Juven ini juga boleh nih komen prediksi skornya berapa. Oke, kalau gitu saatnya aku, Amel, dan juga narasumber kita, Mas Anton dan Mas Jeki, pamit undur diri. Jangan lupa buat di-share, di-komen, di-like, ditonton terus videonya. Kita tutup dengan final Fine. Forza 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 Juve. 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 Salah angkat lagi gua mau angkat